Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka berarti ia dalam keadaan suci sampai pada Jumat berikutnya. Dari Jumat dia mandi sampai ke Jumat berikutnya, kana fi taharatin, ada di dalam taharah, artinya suci. Nah, suci yang dimaksud wal murad at-taharah al-ma'nawiyah. Jadi yang dimaksudkan bukan suci pas gak batal wudhu sama sekali, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksudkan suci adalah at-taharah al-ma'nawiyah, suci secara maknawiyah, suci secara batin saja. Dalam pengertian ditebus dosa-dosanya, ditebus kesalahan-kesalahannya oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ini keutamaan daripada mandi pada hari Jumat. Jadi mandi pada hari Jumat itu merupakan satu amaliyah yang bagus untuk kita kerjakan, karena walaupun hanya dengan membersihkan diri pada hari Jumat, ini ternyata mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, yaitu diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilal jum'atil ukhra, sampai pada Jumat berikutnya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan. Sesungguhnya hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat, arba'atun itu 4, wa ishruna, dan 20, sa'atan, dari sisi waktunya. Jadi hari Jumat dan malam Jumat waktunya itu ada 24 jam. Jadi waktunya ada 24 jam. Yu'tikullahu fi kulli sa'atin minha 600 alfi atikin minan nar. Yu'tiku, yang membebaskan, Allahu, siapa Allah, fi kulli sa'atin, di dalam setiap jam, minha, dari 24 jam sehari semalam Jumat itu, membebaskan 600 alfi atikin, kepada 600.000 orang yang dibebaskan, minan nari, dari api neraka. Jadi setiap 1 jam dari 24 jam pada hari dan malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 hamba-hambanya, dibebaskan dari api neraka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata bahwasanya, wa akhbarana Abu Nasr an walidihi bi isnadin an Thabit Al-Bannani, bahwa ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda, inna lillahi ta'ala 600 alfi atikin minan nar. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 600.000 orang yang dibebaskan dari neraka. Fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam setiap sehari semalam. Jadi di dalam sehari semalam, selain Jumat, selain Jumat, sehari semalam, Allah itu membebaskan 600.000 orang, dibebaskan dari neraka. Dan khusus pada hari Jumat, wa lailatul jum'ati wa yaumul jum'ati arba'un wa ishruna sa'atan. Kita tahu kalau malam Jumat sama hari Jumatnya itu adalah 24 jam. Nah, keistimewaan pada hari Jumat itu, fi kulli sa'atin 600 alfi atikin minan nar. Setiap jamnya itu dibebaskan sebanyak 600.000 manusia, 600.000 hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka. Kulluhum qad istaujabun nar, di mana 600.000 per jam itu semuanya sudah berhak masuk neraka, tapi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan, dengan barakahnya hari dan malam Jumat. Sebab keutamaannya
Jumat. Jadi kalau pada hari-hari yang lain di dalam sehari semalam itu Allah membebaskan 600.000 dari api neraka, 600.000 orang. Dan khusus pada hari Jumat setiap jam dari 24 jam malam dan hari Jumat itu, di dalam setiap jam berarti dibebaskan 600.000. 600.000 berarti kali 24 jam. Begitu banyak orang yang dibebaskan, begitu banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum qad istaujabun nar. Yang dibebaskan tersebut semuanya itu sudah berhak masuk surga. Jadi hakikatnya sudah masuk neraka, masuk neraka. Jadi hakikatnya sudah masuk neraka. Cuman karena mendapatkan fadl kemurahan daripada Allah sebab kemuliaan Jumat, semuanya dibebaskan dari api neraka, meskipun sudah tercatat sebagai ahli neraka. Kulluhum qad istaujabun nar. Dan di dalam lafaz yang lain, di dalam redaksi hadis yang lain yang diceritakan dari Sabit dari sahabat Anas radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin min ayyamid dunya sittu mi'ati alfi atikin minan nar. Jadi hari-hari di dunia ini ada 7 hari. Nah, di dalam sehari semalam oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan sebanyak 600.000 orang, dibebaskan dari api neraka. Sittu mi'ati alfi atikin, 600.000 orang yang dibebaskan minan nar, dari neraka. Yang kesemuanya kulluhum qad istaujabun nar yaumal qiyamah, di mana kesemuanya yang dibebaskan di dalam sehari semalam 600.000 orang itu sudah berhak masuk neraka sebenarnya, cuman dibebaskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan khusus pada hari Jumat, wa fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati arba'un wa ishruna sa'atan. Dan di dalam hari Jumat dan malam Jumat itu ada 4 dan 20. Arba'un wa ishruna sa'atan. Jadi di hari Jumat dan malam Jumat arba'un wa ishruna sa'atan, 4 dan 20 jam. Laisa fiha sa'atan illa wallahi walillahi azza wa jalla fi kulli sa'atin sittu mi'ati alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujabun nar. Jadi kalau sudah nyampe pada hari Jumat dan malam Jumat, di mana kalkulasinya itu ada 24 jam, laisa fiha sa'atun, tidak ada 1 jam pun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap jam itu dibebaskan sebanyak 600.000 hamba-hamba Allah, dibebaskan dari api neraka. Kulluhum qad istaujabun nar, di mana kesemuanya itu sebenarnya sudah berhak untuk mendapatkan neraka, tapi dibebaskan sebab keberkahan daripada hari dan malam Jumat. Bahkan Imam Al-Ghazali meriwayatkan sebuah hadis, inna lillahi azza wa jalla fi kulli jum'atin sittu mi'ati alfi atikin minan nar. Dan Al-Imam Al-Ghazali juga meriwayatkan sebuah hadis yang hampir senada yang menyatakan bahwasanya Allah itu di dalam setiap Jumat ada 600.000 hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Dan di dalam sabda yang lain Rasulullah juga bersabda, innal jahima
tus'aru fi kulli yaumin qabla zawal 'inda istiwa'i syamsi fi qaddis sama. Bahwasanya neraka jahim oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinyalakan setiap hari sebelum tergelincirnya matahari, yakni setelah matahari pas di tengah-tengahnya langit. Jadi neraka itu oleh Allah dinyalakan sebelum matahari sampai ke tengah-tengah langit di waktu zawal, di waktu zuhur itu. Maka kata Nabi, fala tusallu fi hadhihi sa'ati illa yaumal jum'ah. Maka tidak boleh kalian, janganlah kalian itu bersolat di waktu tersebut. Jadi di waktu teriknya matahari, pas matahari ada di tengah-tengah itu, kecuali hari Jumat. Jadi memang ada pengecualian hari Jumat. Hari Jumat saja yang solatnya itu langsung pas setelah matahari ada di tengah-tengahnya langit. Kenapa? Fa innahu sholatun kulluhu, kata Nabi. Sebab kalau Jumat itu memang solat semuanya. Wa inna jahannama la tus'aru fihi, dan neraka jahannam pun, kata Nabi, itu tidak dinyalakan kalau pada hari Jumat. Jadi kalau pada hari-hari yang lain itu memang lebih bagus, lebih baik agak sedikit diakhirkan. Jadi jangan pas matahari ada di tengah-tengah langit langsung sholat misalnya. Lebih baik diakhirkan, bukan bukan mengakhirkan sampai beberapa saat lamanya, enggak. Yang penting sudah tergelincir, sudah agak lewat daripada tengahnya langit. Ketika istiwa sudah lewat sedikit, laksanakan sholat. Akan tetapi kalau hari Jumat ini tidak seperti itu. Pas di tengah itu matahari, kita langsung sholat Jumat. Sebab kata Nabi, kalau hari Jumat itu memang seluruhnya itu merupakan sholat. Dan bahkan neraka jahanam pun kalau pas pada hari Jumat itu tidak dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ini menunjukkan pula bagaimana penghargaan yang cukup tinggi daripada Allah untuk kita sekalian tentang keutamaan-keutamaan Jumat, tentang keutamaan yang terjadi pada Sayyidul Ayyam, pada pemimpin hari-hari di dunia, yaitu hari Jumat dan malam Jumat. Jadi di samping memang ada dibebaskan oleh Allah 600.000 dalam tiap jam, juga dinyatakan oleh baginda Nabi bahwa Jumat itu sangat momen yang sangat tepat untuk memperbanyak amal-amal ibadah yang lain. Fa innahu sholatun kulluhu, kata Nabi tadi, bahwasanya di Jumat itu memang sholat semuanya. Makanya kalau orang-orang dulu, misalnya di tradisi di pesantren-pesantren, katakanlah begitu, itu biasanya kalau hari Jumat libur, diliburkan dari segala kegiatan yang bersifat madrasiyah, dari kegiatan yang bersifat mudarosah, itu diliburkan kalau di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama, di madrasah-madrasah. Kenapa kok liburnya Jumat? Karena memang Jumat itu digunakan full untuk beribadah saja, digunakan penuh hanya untuk beribadah saja. Karena bagusnya memang seperti itu, sehingga para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, kalau pas hari Jumat itu santri-santri diliburkan dengan maksud agar supaya lebih memperbanyak ibadahnya. Jadi berimbang antara kegiatan ilmiahnya dengan kegiatan ubudiyahnya. Jadi ubudiyah di setting atau dialokasikan khusus pada hari Jumat. Bagaimana sekiranya kita ini terbiasa untuk menggunakan waktu di hari Jumat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang kebaikan-kebaikan, mendulang
pahala-pahala yang bisa kita petik kelak di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya, yaitu pada malam Jumat mendatang dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami bacakan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, sehingga manakala terdapat hal-hal yang kurang berkenan, terdapat hal-hal yang merupakan kekeliruan, hal itu kami sadari murni berangkat dari kebodohan, berangkat dari ketidaktahuan kami, dan manakala ada hal yang dapat diambil manfaatnya, kami yakini hal itu semata-mata karena kemurahan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan atas izin Allah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.